Dalam sebuah kehidupan emang ada aja kejadian ini itu. Kadang sesuai harapan, kadang juga di luar harapan kita gitu cuy. Mulai dari yang normal-normal aja hingga kejadian yang gak pernah lu bayangin sebelumnya. Emang sih musibah itu bisa datang kapan aja, tapi lu pernah bayangin gak kalau musibah itu secara gak sengaja di hari yang damai lu ngebunuh seseorang. Ngebunuh aja udah di luar nalar, apalagi orang yang lu bunuh bisa hidup lagi. Masih kurang aneh? Iya, orang yang hidup lagi adalah cewek yandere. Maka ini berjudul Pulseless Girlfriend. Ceritain MC kita namanya Kino yang udah gua ceritain tadi. Ia nggak sengaja ngebunuh seorang cewek. Ia nggak tahu keinginannya cuma ingin ngerawat bunganya berujung buruk bagi orang lain. Kini ia bimbang dan merencanakan untuk menyembunyikan tubuh dari cewek tersebut. Namun setelah tiba-tiba nih cewek bangun dan ngagetin Kino dari belakang. Sebut aja namanya Shirasaki. Ia masih hidup walaupun udah dijatuhi pot bunga besar dari lantai 3. Yang ngebuat Kino ini bener-bener gak bisa percaya dengan apa yang udah terjadi. Cuma Shirasaki bilang, itu benar, aku akan mati jika aku cewek normal. Apa maksudmu? Tanya dari si Kino. Cuma Shirasaki ingin langsung pergi dan meninggalkannya tanpa penjelasan apapun. Cuma Kino mengejarnya cuy, dikarenakan muka Shirasaki yang berlumuran darah. Ia sangat khawatir dan mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Cuma Shirasaki menghentikannya dan bilang kalau kau terlalu banyak bicara. Aku bilang aku baik-baik aja, dan jika kau terus melibatkan diri denganku, iya, jika kau melibatkan diri denganku, aku bisa jatuh cinta. Kino keheranan. Apa maksudmu? Tanya dari si Kino. Cuma Shirasaki bilang, apakah aku nggak apa-apa jatuh cinta dengan dirimu? Kino dengan polosnya bilang, tentu aja. Sekarang aku akan memanggil ambulan. Jadi ayo kita pergi. Setelah itu Shirasaki mengeluarkan sebuah cutter, dan setelah itu ia bilang, aku tadi bilang diriku tidak normal bukan? Dan sekarang aku akan menunjukkan apa maksud dari kata-kataku. Shirasaki langsung menyayat lehernya. Darahnya keluar kemana-mana yang ngebuat Kino makin panik melihat itu semua. Cuma secara ajaib luka dari Shirasaki ini langsung ketutup lagi cuy, dan dirinya nggak apa-apa. Kau lihat, aku tidak akan bisa mati. Semisal leher dan kepalaku hancur sekalipun, aku bisa sembuh dengan sangat mudah, ucap dari Shirasaki. Shirasaki seperti ini udah dari kecil, dan aku terkadang merasa jijik dengan tubuhku yang seperti ini. Tapi sekarang aku berterima kasih dengan tubuhku karena aku bertemu seseorang yang aku cintai. Jadi persiapkan dirimu. Begitulah kisah pertemuan Kino dan Shirasaki akan dimulai. Setelah kejadian tadi, mereka membersihkan darah dari tubuh mereka. Awalnya Kino ngelap wajah dari Shirasaki, dan karena wajah dari Shirasaki ini udah bersih, ia berterima kasih cuy ama si Kino. Cuma Shirasaki bilang kalau kini giliran dia untuk membersihkan wajah Kino karena kotor gitu akibat darah yang disebabkan oleh Shirasaki. Cuma Kino menolaknya karena sedikit merasa sungkan gitu sama si Shirasaki cuy. Dan langsung aja Shirasaki ingin loncat dari gedung tersebut sambil mengucapkan selamat tinggal. Ternyata ia hanya ingin ngelap wajah dari Kino juga cuy. Ia ngerasa kalau Kino ini gak mau ia lapin wajahnya. Oleh karena itu ia mau loncat. Padahal ya kalau Shirasaki jujur, Kino juga dengan senang hati gitu cuy. Kini mereka berdua makin dekat dan Shirasaki nempel banget apa si Kino. Tentu aja Shirasaki ngelakuin hal itu agar dirinya makin suka sama si Kino, dan sebaliknya agar Kino juga mulai suka sama dirinya. Shirasaki terus nempel. Ia memegang tangannya sambil bilang, aku bisa mendengar detak jantungmu. Ini berdetak sangat kencang. Apakah kau tertarik pada diriku? Hei, apakah kau bisa menyentuhku juga? Ucap dari Shirasaki. Shirasaki mulai menggebu-gebu. Cuma karena mereka berdua ini adalah pertama kalinya ya kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Secara agresif Shirasaki bilang, haruskah kita melakukan hal itu? Mendengar bisikan itu, Kino panik dan mendorong Shirasaki. Ia beralasan kalau asramanya ada jam malam, jadi dia
harus segera pergi. Setelah itu Shirasaki bergumam, dia pergi padahal aku belum melakukan apa-apa. Tapi gak apa-apa, aku bener-bener gak akan membiarkan ia lepas dariku nanti. Keesokan harinya kita diliatin Kino yang sedikit frustasi gara-gara kejadian sebelumnya. Bisa dilihat kalau Kino merasa capek. Gak lama setelah itu datang temennya yang bernama Kirigaya. Ia bertanya, bro, lu ngurung diri di toilet dari kemarin. Apakah lu gak apa-apa nih bro? Ya kurang lebih gitu cuy. Gak cocok ya. Ternyata si Kirigaya ini mau ngasih tahu sesuatu sama si Kino kalau sekolahnya lagi masuk TV cuy. Karena ditemukan bercak darah yang bertulisan I love you di atas atap sekolahnya. Kino nggak berkata banyak, ia cuma bilang, dia beneran gila. Karena di pikiran Kino, pasti yang ngelakuin itu adalah si Shirasaki. Keesokan harinya Kino ingin pergi ke sekolah sembari menunggu temennya Kirigaya di luar asramanya. Tiba-tiba ada sapu tangan melayang yang tepat mengenai muka dari si Kino. Gak selang berapa lama pemilik sapu tangan tersebut datang dan berterima kasih dan langsung mendekati Kino seakan-akan itu emang ia sengaja sebelumnya. Gak hanya itu, ia juga bilang kalau Kino juga terlihat imut gitu cuy. Kino gak kaget cuma karena hal seperti itu udah terjadi sebelumnya ya kan. Cewek misterius itu pergi dan bilang sampai jumpa lagi. Lalu tiba-tiba ada Shirasaki dari belakang Kino. Apakah kau selingkuh? Ucap dari Shirasaki. Jelas dong si Kino ini terkejut. Lalu Kino juga beralasan kalau ia itu nggak selingkuh, cuma ia berpikir kalau cewek barusan itu lumayan cantik. Shirasaki dengan tenang bilang, gak apa-apa ia cantik, tapi bobaku lebih besar darinya. Ia menempelkan tangan Kino ke bobanya sambil ngulang-ngulang ucapannya, yaitu bobaku lebih besar. Karena hal itu pembahasan mereka menjurus ke hal-hal yang begitu cuy. Di sini Shirasaki bertanya, apakah kau suka yang besar-besar? Ya kurang lebih jawab dari si Kino. Tahun lalu ukuran punyaku B cup dan terus membesar. Kini ukurannya kemungkinan D cup. Dan mungkin aja mereka akan terus membesar. Lah bentar, kenapa pembahasannya gini weh? Ditambah lagi jika bebannya Shirasaki ini bisa menyentuh F cup, ia akan memotongnya dan akan memberikannya kepada si Kino sebagai hadiah. Ucap dari Kino, kau mengerikan tau. Lah si bro baru sadar anjir. Setelah itu Shirasaki ngajak Kino untuk pergi. Karena ia nggak tahu apa-apa, Kino bertanya, kita akan pergi kemana? Dan Shirasaki bilang, berkencan. Tanpa menunggu lama, ia menyeret Kino dengan sekuat tenaga. Akhirnya mereka pergi bersama karena si Shirasaki ini nempel banget sama si Kino. Ia bilang, kau membuatku susah untuk berjalan. Lalu Shirasaki ngejawab, jika tidak seperti ini, kau akan lari bukan? Gak selang berapa lama ia bertemu teman sekolahnya yang terkejut karena ada Kino dan Shirasaki berjalan berduaan. Namun Kino heran dan gak tahu Shirasaki itu siapa. Ternyata mereka belum perkenalkan diri satu sama lain cuy. Belum tahu nama masing-masing udah nempel-nempel aja gitu ya kan. Yoshida mencoba menggoda Shirasaki kalau Kino adalah seseorang yang mesum. Karena saat ia berbicara denganku, ia selalu menatap dadaku. Mendengar itu Shirasaki bukannya membenci Kino, ia malah ngeblas gitu cuy. Yoshida juga bilang ke Kino, apakah Shirasaki selalu seperti ini? Karena saat di kelas ia sangat pendiam dan tidak pernah berinteraksi dengan teman yang lain. Kino berpikir kalau mungkin emang seperti itu, tapi di sisi lain Shirasaki juga memiliki sifat yang seram. Walaupun baru kenal, ia sangat lengket dan ramah pada dirinya. Tapi ya sudahlah, ia juga sedikit imut, ucap dari si Kino. Di sini Yoshida juga bertanya, bukankah kau punya rencana dengan Kirigaya? Ya dijawab dong oleh si Kino kalau ia membatalkan rencananya secara sepihak. Dan Yoshida berencana untuk pergi ke sekolah karena mendengar berita yang viral kemarin. Ia penasaran dan ingin melihatnya secara langsung. Shirasaki bingung kalau sekolahnya masuk TV perihal apa. Cuma Kino ngerasa kalau ya itu kelakuan dari Shirasaki. Cuma Shirasaki masih belum ngeh tentang apa yang Kino ucapkan. Singkat cerita mereka berujung ke sebuah taman. Namun terlihat kalau taman ini sepi coy. Dikarenakan ditutupi gunung jadi sedikit gelap dan kini tinggal mereka berdua aja. Shirasaki bertanya, bagaimana dengan temanmu? Apakah tidak apa-apa? Kino ngejelasin kalau jangan risau soal itu, soalnya kita lagi berkencan bukan?
Shirasaki senang cuy, dan kini ia bilang alasan ia mengajaknya berkencan dikarenakan ia akan menceritakan tentang dirinya. Jadi tolong jangan benci aku. Lalu Shirasaki ngajak Kino untuk duduk terlebih dahulu, dan sebelum mereka membahas sesuatu yang berat, kini saatnya mereka sarapan terlebih dahulu. Selayaknya pasangan pada umumnya, mereka saling suap-suapan gitu cuy. Terlihat Kino menyukainya, dan itu adalah bekal buatan Shirasaki sendiri. Setelah selesai makan, Kino bertanya, "Shirasaki, apa yang ingin engkau ucapkan?" Lalu ia menyinggung dirinya yang tidak bisa mati sebelumnya. Dulu saat ia kecil, memiliki suatu luka yang parah dan gak bisa sembuh sepenuhnya. Namun, secara ajaib, ia bisa sembuh dalam waktu 1 malam. 5 tahun yang lalu, Shirasaki dan keluarganya pergi berliburan. Namun naasnya, mereka mengalami kecelakaan yang serius cuy. Semuanya meninggal, cuma Shirasaki aja satu-satunya yang selamat. Mungkin itu kebetulan, tapi bukan itu inti dari cerita yang ingin aku sampaikan. Setelah kecelakaan dan ia yang udah nggak punya apa-apa dalam hidupnya, datanglah seorang penyihir di depannya. Awalnya Kino gak percaya dengan penyihir. Cuma dengan adanya manusia yang gak bisa mati sepertiku, kau masih meragukan adanya penyihir, ucap dari Shirasaki. Penyihir itu bilang padaku, "Kau Shirasaki kan? Wajah yang menyedihkan. Kau akan merusak wajah cantikmu." Setelah itu, dia tersenyum di depanku. Dan makanannya udah habis. Untuk ceritanya itu dulu untuk hari ini, ucap dari Shirasaki. Karena nanggung, Kino sedikit kesal cuy, dan meminta Shirasaki untuk melanjutkannya. Cuma Shirasaki bilang untuk lanjutannya kita simpan untuk pertemuan nanti. Kini Kino ada yang ingin ia tanyakan kepada Shirasaki, yaitu sesuatu yang dibicarakan sebelumnya. Sebuah pesan I love you dari darah. Dan ternyata Shirasaki nggak tahu sama sekali soal itu cuy. Walaupun itu bukan ulahnya, cuma sepertinya itu oke juga, ucap Shirasaki. Cuma jika itu bukan Shirasaki, maka siapa yang melakukannya? Apakah ada yandere lain selain Shirasaki, atau akankah yandere itu sama gak normalnya seperti dirinya? Kita juga nggak tahu cuy. Untuk manganya admin udahin di sini terlebih dahulu. Untuk kelanjutannya mungkin kalian bisa baca sendiri gitu. Bukan bermaksud admin nggak mau ngelanjutin, tapi di sini bocoran ceritanya berisi banyak darah, banyak sesuatu yang nggak bisa admin jelasin lewat video. Contohnya panel ini, gimana admin bisa ngasih gambaran sama kalian. Jadi untuk kelanjutannya kalian bisa baca sendiri. Selain itu semua juga lanjutannya sadis anjir. Bisa-bisa dapat penghargaan dolar kuning lagi dari YouTube gitu ya kan. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Shino dan siapa penyihir sebelumnya? Apa tujuannya? Mungkin segitu dulu dari gua. Jangan lupa untuk like dan komennya. Dan jika kalian suka sama manga yang seperti ini, jangan lupa subscribe juga dong tentunya, agar admin lebih semangat bahasin manga yang seperti ini. Jadi so gua Ramstako, thank you.